Halo, selamat sore semuanya. Selamat siang. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, oke. Suara saya jelas ya? Cukup jelas. Jam kedua ada kelas. Jelas, Bapak. Maksudnya jam kedua ada kelas, Pak. Ngantuk, Pak. Itu. Apa? Itu ngantuk. Enggak itu, Pak. Wah, ada anak baby yang ikut kuliah ini. Oke, sudah 20. Harusnya berapa orang ya? Harusnya 30 ya, masih 10 lagi. Baik, sambil menunggu bergabung, jangan lupa presensi ya, Bapak Ibu sekalian. Mas Mbak sekalian, selamat sore, selamat datang kembali di kelas terakhir ya. Kelas terakhir kita bersama saya. Anda merasa lega, mungkin segera terbebas dari beban hidup yang cukup berat pada mata kuliah ini mungkin. Jadi semoga setelah selesai mata kuliah ya, setelah selesai pertemuan ini, Anda bisa menyiapkan diri untuk bertemu UAS tanggal 4. Jadi tadi jadwal ujian sudah keluar, cuma belum bisa kami share ke mahasiswa karena masih dalam taraf proses revisian jamnya. Jadi nanti 1 hari 1 selama 2 minggu ya, selama 2 minggu UAS. Dan itu hanya kalau yang kelas sore itu dia mungkin sekitar jam 15.30-an sampai selesai. Cuma setiap hari seperti itu. Kalau yang kelas pagi hanya ada di jam 10 pagi. Nah, untuk pertemuan hari ini, sebenarnya materi hari ini tuh saya keep atau saya menunda untuk memberikannya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena mata kuliah ini, pokok bahasan ini sebenarnya adalah salah satu mata kuliah. Ayo, gimana tuh? Pokok bahasan ini sebenarnya adalah salah satu nama mata kuliah. Jadi, saya hanya menjelaskan satu kali pertemuan, sementara mata kuliah ini punya semester sendiri untuk membahasnya. Dan ternyata mata kuliah ini sudah Anda lewati saat ini, yaitu teori birokrasi. Anda sudah mendapatkan ya semester ini? Sudah, Pak, sama Bu Retno, Pak. Oke. Jadi teori birokrasi itu sudah dipelajari ya satu semester ini? Sudah. Halo, apakah Anda semuanya hadir pada mata kuliah teori birokrasi atau cuma ketua kelas saja? Hadir, Bu. Hadir semua, Pak. Itu hadir semua kok. Hadir. Baik. Jadi sengaja saya menunda mata kuliah ini sampai pada yang paling akhir karena saya merasa bahwa Anda sudah mendapatkan lebih banyak pada satu mata kuliah sendiri. Sehingga pokok bahasan yang saya sampaikan ini mungkin hanya sedikit dari sekian banyak yang sudah Anda pelajari bersama dengan Bu Retno, yaitu mata kuliah teori birokrasi. Pokok bahasan yang mau saya sampaikan pun adalah pokok bahasan yang berjudul teori birokrasi. Jadi daripada saya merasa ini hanya mengulang atau sebatas tumpang tindih, akhirnya apa yang Bu Retno ajarkan kok Pak Teo ulangi lagi, atau Bu Retno ajarkan beda, kok Pak Teo ajarkan berbeda gitu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi pada pertemuan hari ini yang terakhir memang saya akan membahas tentang teori birokrasi, tapi saya lihat dari perspektif yang berbeda. Maka sebelum saya ngajar, saya pengen tanya dulu. Anda selama mempelajari teori birokrasi, Anda mendapat pelajaran tentang apa saja? Pembahasan tentang apa saja? Ayo, Mas Alfian, selama pelajaran teori birokrasi, apa yang dipelajari, Mas? Dulu, Pak. Ya, monggo. Yang dipelajari itu
merepainting birokrasi atau mewirausahakan birokrasi. Reinventing governance ya, government. Oke. Ya, maksudnya itu, Pak. Oke. Itu saja? Reinventing. Reinventing ya. Reinventing. Reinventing, ya. Yes. Yang terakhir itu, Pak. Oke, yang terakhir itu. Pembahasannya. Baik. Ya. Baik, makasih Mas. Ibu Mbak Siti Mursidah, selain reinventing, apalagi yang dipelajari? Halo. Birokrasi menurut Weber, Pak. Oke, birokrasi menurut Weber atau Weberian ya? Birokrasi menurut Max Weber. Oke. Good. Oke, terima kasih. Mas Edi, apalagi yang dipelajari Mas Edi? Teori pembangunan birokrasi. Teori pembangunan birokrasi. Oke. Ketua kelas, apalagi? Kalau saya baca di sini itu ada mengenai ini Pak, membangun budaya birokrasi, birokratisasi, kemudian ada sumber-sumber kekuasaan birokrasi, kemudian birokrasi patrimonial. Ya itu Pak. Oke, terakhir satu lagi Mbak Yohanif, apa yang dipelajari Mbak? Apa yang nyangkut di kepalanya? Yang disebutin sama Mas Guru itu, Pak. Oh iya, oke. Birokrasi. Oke, Tidak didorong Pak Guru. Oke, baik. Berarti secara garis besar materi yang mau saya sampaikan itu sudah disampaikan secara detail oleh Bu Retno. Halo, ada adik kecil ini. Adik kecilnya di mana ini? Ada suara adik kecil ya. Oke. Jadi, oke. Tolong di-mute ya, yang tidak berbicara tolong di-mute. Mas Edi, tolong di-mute. Ya, oke. Jadi apa yang mau saya sampaikan, ternyata sudah rekan-rekan sampaikan bahwa di dalam teori birokrasi itu ada pengertian birokrasi menurut Max Weber atau Weberian ya, atau bagaimana reinventing government atau mewirausahakan birokrasi atau mewirausahakan pemerintah ya. Kemudian bagaimana birokrasi itu ada pada tataran kekuasaan, bagaimana tataran pembagian kekuasaan dan sebagainya, dan itu sudah sekian cukup banyak Anda dapatkan selama 1 semester dan saya rasa saya tidak perlu mengulang. Tapi ada satu hal yang mungkin masih tertinggal yang belum Anda bahas bersama Bu Retno, dan ini saya mau mengkonfirmasi, apakah Anda sudah diajar tentang patologi birokrasi? Belum. Patologi belum. Mas Alvin? Mas Alfian? Belum? Mas Sigit? Sudah? Belum? Oke. Mas Anto juga belum ya pasti ya? Kan satu kelas. Belum. Atau sudah? Kirain sudah sendiri. Oke, baik. Jadi, apa yang disampaikan Bu Retno itu adalah secara keseluruhan merupakan teori birokrasi, dimulai dari pengertian birokrasi sampai bagaimana tataran pelaksanaannya dalam organisasi pemerintah. Namun perlu kita lihat bahwa birokrasi kita saat ini tidak hanya kita melihat secara ideal. Kalau menurut Max Weber itu kan yang ideal ya, birokrasi itu harus seperti A, B, C, D, harus yang baik seperti apa, harus diimplementasikan seperti apa, harus punya kriteria-kriteria birokrasi yang ideal seperti apa. Ada yang masih ingat birokrasi yang ideal menurut Max Weber itu salah satunya apa? Ayo. Sudah lupa jangan-jangan ya. Oke. Nah, kita tidak hanya bisa melihat sisi-sisi yang ideal saja dari birokrasi. Artinya kita tidak harus menerima secara mentah-mentah bahwa birokrasi ini sesuatu yang sudah baik atau sesuatu yang sudah harus kita taati dan kita ikuti. Tidak seperti itu. Kita harus melihat dari pandangan yang lain, yang berbeda untuk melihat bahwa birokrasi ini perlu seperti apa, perlu diperbaiki atau perlu dipertahankan, ataukah sudah seperti ini saja gitu. Nah, itulah yang saya sebut tadi dengan istilah adanya patologi birokrasi. Di sini kalau ada orang dari kesehatan atau orang yang mengerti tentang ilmu kesehatan, pasti harus tahu dong arti patologi itu apa.
Mbak Weni tahu nggak arti patologi? Penyakit, Pak. Ayo, yang jawab itu siapa? Mbak Siti atau Mbak Weni? Mbak Siti, Pak. Oke, baik. Patologi itu adalah penyakit. Jadi, Anda tidak hanya melihat idealnya birokrasi seperti apa, Anda juga harus melihat patologi atau penyakit-penyakit di dalam birokrasi yang akhirnya mengganggu kinerja birokrasi. Ya, birokrasi pun juga punya penyakit. Yang paling sering Anda lihat apa? Ya korupsi, kolusi, nepotisme itu. Itu adalah salah satu bentuk dari patologi birokrasi, penyakit dari birokrasi. Tapi, patologi birokrasi ini ada yang secara umum kita lihat korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi ada hal-hal yang lebih kecil yang juga menjadi pemicu timbulnya patologi ini. Contoh saja, penyakit dalam diri kita bisa lihat kalau misalnya sudah demam, ya kan? Kita bisa melihat kalau sudah batuk-batuk. Kita bisa melihat seorang itu sakit kalau suhunya sudah tinggi. Tapi patologi itu artinya melihat apa yang menjadi pemicu sampai kok bisa demam tinggi, sampai kok bisa batuk-batuk, sampai kok bisa flu. Jadi tidak hanya dalam ilmu kesehatan saja yang mempelajari tentang patologi birokrasi, patologi tentang ilmu kesehatan atau penyakit, tetapi juga di dalam birokrasi kita harus bisa melihat apa saja bentuk-bentuk penyakit yang ada di dalam birokrasi. Anda, mayoritas di sini adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pelayanan publik atau organisasi pemerintahan. Tentu Anda sendiri dengan kasat mata, dengan cara pandang Anda sendiri, Anda bisa melihat sejauh mana kinerja-kinerja dari organisasi Anda berdasarkan penyakit-penyakit yang sudah terlihat. Oh, ternyata Mas Alfian itu kalau naik tiang listrik suka tidur di atas, nggak suka turun-turun misalnya. Gitu. Atau misalnya nggak mau turun lagi dari atas tiang listrik gitu. Apakah dia tertidur ataukah dia sakit di atas sana, kan kita harus mengetahui. Jangan sampai kita hanya fokus pada tugasnya selesai, tugas tujuannya tercapai, tapi ada proses-proses yang justru menimbulkan penyakit-penyakit itu semakin lebih besar. Ya, patologi birokrasi hari ini akan membahas tentang hal tersebut. Baik, Anda sama sekali belum pernah mendengar kata patologi birokrasi? Halo? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Belum, Pak. Kalau istilah maladministrasi, pernah dengar? Pernah, Pak, pernah. Halo? Maladministrasi pernah dengar ya? Pernah, Pak. Oke. Ya, maladministrasi adalah salah satu bentuk dari patologi birokrasi. Artinya di sini kita mau melihat, suatu saat kan Anda pasti akan meneliti tentang kinerja, Anda pasti akan meneliti tentang efektivitas, disiplin, profesionalitas, tata kelola organisasi. Pasti, itu tidak mungkin tidak. Anda ini semuanya pasti meneliti rata-rata nanti nggak jauh-jauh dari kinerja. Nah, kinerja itu sendiri sudah bisa Anda lihat, baik atau buruk, negatif atau positif, itu sudah mulai terlihat jenis-jenis patologi. Oke, Anda boleh mencatat. Saya tidak memberi PowerPoint karena saya hanya akan mengembangkan dari ilmu yang sudah disampaikan Bu Retno. Baik, ruang lingkup patologi yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi kadang terjadi karakteristik-karakteristik yang membuat lembaga menjadi jelek. Struktur birokrasi kadang membuat kualitas birokrasi menjadi jelek. Ya, kita bisa lihat, struktur birokrasi itu diisi oleh individu-individu atau SDM atau aparat-aparat. Sementara, kalau kita tidak mendudukan orang yang tepat pada jabatan yang tepat, artinya tidak mendudukan orang pada struktur birokrasi yang tepat,
maka tentu ini akan menimbulkan penyakit-penyakit dalam menyelenggarakan kinerja di dalam instansi atau kinerja di dalam institusi. Saya ulangi ya, penyakit yang pertama berkaitan dengan struktur, disfungsi, ya, berhubungan dengan struktur birokrasi, berhubungan dengan aturan-aturan di dalam birokrasi, dan juga berhubungan dengan prosedur-prosedur di dalam birokrasi. Secara kelembagaan, jika struktur itu jelek, aturan tidak ditaati, prosedur tidak digunakan, maka akan berhubungan dengan kualitas birokrasi. Ya, itu konsep yang pertama atau ruang lingkup yang pertama, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur di dalam birokrasi. Ruang lingkup yang kedua adalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan aparat. Oke? Ketidakmampuan aparat atau ketidakmampuan SDM. Kemudian berhubungan dengan perilaku-perilaku yang korup. Perilaku yang korup, kemudian berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia atau birokrat yang ada di dalam birokrasi. Oke, jadi saya ulangi, ada dua ruang lingkup yang besar yang menunjukkan penyakit atau patologi birokrasi. Yang pertama berhubungan dengan struktur, aturan, dan prosedur. Oke, berarti berhubungan dengan tata organisasinya. Artinya strukturnya harus seperti apa, aturan-aturan yang dijalankan seperti apa, prosedur-prosedur pelaksanaan tugas seperti apa, itu akan berhubungan dengan kinerja atau kualitas birokrasi. Ruang lingkup yang kedua berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, aparat atau birokrat yang ada di dalam birokrasi. Oke, jadi ada dua hal ya. Kalau ditanyakan patologi birokrasi atau penyakit birokrasi itu apa? Tinggal Anda jelaskan bahwa itu berhubungan dengan penyakit-penyakit atau kesalahan-kesalahan administratif yang terjadi di dalam organisasi. Baik itu dari sisi tata kelola organisasi maupun dari sisi kualitas sumber daya manusianya. Iya, kita bisa lihat kalau SDM-nya tidak peduli, SDM-nya tidak loyal, SDM-nya yang hanya mementingkan kepentingan kelompok atau golongan, maka tentu ini akan berkaitan dengan birokrasi atau organisasi yang dijalankan. Bisa dibedakan kedua ruang lingkup tersebut, Bapak Ibu, Mas Mbak? Halo. Suara saya didengar nggak ini? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya, ingin saya tambahkan bahwa bentuk patologi birokrasi itu merefleksikan pemilik kekuasaan atau pemilik kewenangan. Ya, jadi bagaimana birokrasi itu dijalankan akan merefleksikan siapa yang memiliki kuasa, siapa yang memiliki wewenang. Jika yang memiliki kuasa atau memiliki wewenang memiliki perilaku yang baik, maka otomatis birokrasi akan dikatakan baik. Tapi jika yang memiliki kekuasaan dan yang memiliki kewenangan berperilaku buruk, maka ini akan berimplikasi terhadap kinerja birokrasi yang dikatakan birokrasi yang buruk. Oke, ya mudah-mudahan ada yang mencatat untuk mengingat lagi. Nanti kalau saya ujian nanya secara lisan kan bisa jawab ya. Mudah-mudahan tidak lisan ya. Berikutnya, selanjutnya, bentuk patologi birokrasi itu akan berpengaruh dalam menumbuhkan ketidakpercayaan publik. Ya kan? Kalau birokrasi jelek, birokrasi buruk, maka dampaknya publik akan menjadi tidak percaya. Publik akan menjadi apatis atau bahkan tidak peduli terhadap kinerja dari birokrasi itu sendiri. Karena tidak dapat mewujudkan sebuah kinerja
yang diperlihatkan dengan baik. Padahal tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik, di mana pelayanan publik itu adalah produk dari sebuah pemerintahan yang dianggap lahir dari adanya kepercayaan publik. Kalau publik sudah tidak percaya, maka publik juga tidak akan berharap untuk menuntut pelayanan yang lebih baik lagi. Karena sudah jelek, pasti mereka akan meminta sesuatu yang lebih baik, yang lebih baru dari organisasi yang lainnya. Contohnya apa? Anda bandingkan kalau organisasi, ini sudah saya pernah singgung minggu lalu ya, ketika swasta dan publik, swasta itu private, publik itu pemerintah, berlomba-lomba menyediakan pelayanan publik, misalnya di bidang kesehatan. Ketika rumah sakit pemerintah atau rumah sakit negeri tidak mampu menyediakan pelayanan yang baik, maka masyarakat akan lari ke rumah sakit swasta untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Atau misalnya pendidikan, ketika sekolah-sekolah negeri tidak bisa menyajikan pendidikan yang berkualitas, maka masyarakat tidak percaya lagi kepada sekolah negeri. Hanya masyarakat mau hanya karena memang lebih murah, tapi secara kualitas ada pada yang swasta, misalnya demikian. Jadi membangun trust atau kepercayaan masyarakat itu tergantung dari bagaimana kinerja birokrasi itu sendiri. Baik, selanjutnya ada, saya kalau tidak salah itu menurut Siagian itu membagi birokrasi ke dalam 5. Menurut Siagian ya, Sondang P. Siagian dia membaginya dalam 5, yaitu yang pertama, patologi itu timbul karena gaya kepemimpinan dari pemimpin. Patologi yang timbul atau penyakit yang timbul dalam birokrasi itu muncul dari gaya kepemimpinan sang pemimpin atau pejabat. Contohnya apa? Ya contohnya kalau menterinya bisa terima sogok, pasti di bawahnya juga pasti menerima sogok. Kalau kepala dinasnya menerima sogok, menerima suap, pasti yang di bawah-bawahnya pun akan terseret-seret, mengikuti semua. Contohnya kemarin ketika Menteri Sosial keseret kasus korupsi kan yang di bawah juga ada 5 orang lainnya kan? Itu juga yang merupakan terkait dari kasus suap yang dia terima tadi. Nah, persepsinya adalah apa? Ketika pemimpin mengarahkan orang untuk melakukan hal-hal yang negatif, ketika pemimpin mencontohkan hal yang buruk, maka tentu saja ini berimplikasi pada bawahan sampai ke bawah, staf di bawah. Ya, benar atau tidak? Kan kita semua bekerja mengikuti pemimpin, mengikuti arahan pemimpin. Walaupun di dalam organisasi itu juga masih banyak orang baik, juga masih banyak orang-orang yang berperilaku positif. Tapi toh contoh itu kan sudah ditunjukkan oleh sang pemimpin. Jadi patologi yang pertama menurut Siagian itu adalah bagaimana gaya kepemimpinan pejabat di lingkungan birokrasi. Pejabat yang sombong, pejabat yang hidup bermewah-mewah, pejabat yang lebih senang dilayani daripada melayani, itu sudah ciri-ciri patologi ya. Pejabat yang tidak peduli, yang datang kecuali ada tanda tangan saja. Selain itu kalau misalnya ada presentasi hal-hal penting, nanti yang disuruh sekretarisnya, kepala-kepala seksi, kepala-kepala bidang gitu ya. Nah, atau pejabat yang tidak mau dikritik, pejabat yang tidak bisa mengambil keputusan. Jadi itu sudah patologi, sudah terlihat. Jadi jangan tunggu ditanya, patologi itu apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu hanya hasil akhir dari hal-hal penyakit-penyakit yang menimbulkan penyakit besar tadi itu tadi. Ibaratnya apa? Kalau saya masih muda, senang makan yang manis-manis, senang makan gula, sedang makan karbohidrat, nggak pernah olahraga, berarti nanti ketika saya tua mungkin kena diabetes, kolesterol. Jadi jangan nunggu kolesterol dulu baru Anda bilang, ini penyakitnya kolesterol, Pak. Tapi yang dilihatnya itu apa? Pejabatnya ini senang makan apa, hidupnya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Jadi hal-hal yang sudah saya jabarkan tadi, misalnya menerima suap, tidak berinovasi, sombong, tidak koordinatif, kurang kreativitas, apalagi. Ciri khas pejabat itu apa aja sih yang Anda lihat di tempat Anda yang sudah menunjukkan gejala-gejala patologi? Pak Supangat, ada nggak di tempat Anda terlihat gejala-gejala patologi birokrasi? Ya, ada. Gimana? Tidak mau dikritik, Pak. Oh, tidak mau dikritik. Ya. Itu contoh yang paling
paling terlihat. Itu sudah mulai terlihat salah satu bentuk patologi. Tidak mau dikritik. Benar sekali, Pak. Itu masuk ke dalam contoh perspektif yang pertama menurut Siagian ini. Tidak mau dikritik karena apa? Karena dia takut kalau dia dikritikin berarti diperlihatkan segala bentuk kesalahannya. Ketidakmampuannya kan akan dikritiki oleh semua orang gitu kan. Kalau Anda benar, kenapa Anda harus takut dikritik, ya kan? Atau mungkin Anda membutuhkan pendapat dan masukan dari orang lain. Nanti saya akan kirimkan materi saya ini untuk Anda, tapi tolong juga Anda sertakan contoh-contoh yang Anda lihat dalam kegiatan keorganisasian Anda sehari-hari bahwa bentuk-bentuk patologi itu sudah muncul dari hal-hal yang kecil sekalipun. Atau ada lagi, ada nggak pejabat yang tidak pernah mau mendelegasikan tugas? Setiap perjalanan dinas dia aja yang jalan. Ada nggak contohnya? Nggak mau ngasih ke orang lain? Ayo, Mbak Weni, Mbak Siti. Ada nggak? Banyak. Nah, banyak. Itu Banyak. sudah contohnya itu. Anda Jadi menyadari. proyek, Pak. Nah, kalau saya nggak jelasin patologi birokrasi, pasti Anda tidak akan mengatakan bahwa ya sudahlah itu baik-baik saja, sudahlah itu masih dalam kewajaran. Tapi itu sebenarnya pemicu terjadinya penyakit yang lebih besar gitu. Ya, oke. Misalnya apa lagi? Di lokasi tempat Anda bekerja, apakah bersifat ada pejabat yang sering bertindak di luar wewenang? Ayo, ada nggak? Ada. Ayo, ada nggak ini? Ataukah ada pejabat yang sering mengintimidasi? Ada pejabat yang sering mengintimidasi? Ada. Ya, ada. Wah, Kalau mengintimidasi enggak. tapi Tidak menunggu- mau menerima masukan. saya menunggu tapinya ini loh. Kalau ini sih enggak, Pak, tapi nah, biasa tapinya itu yang agak panjang itu. Tapi saya Baik, mah itu yang panjang pertama ya, ya. Baik, itu yang pertama menurut Siagian adalah gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah patologi yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan keterampilan dari aparat pelaksana. Saya ulangi, patologi yang kedua adalah kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan dari aparat pelaksana tugas atau kegiatan operasional. Ini Anda juga terlihat ya di lokasi Anda masing-masing, tempat kerja Anda masing-masing, kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana dari kegiatan-kegiatan organisasi. Ya, ini sangat terlihat banyak contoh. Contohnya apa? Misalnya, tidak mampu menjabarkan apa instruksi pimpinan. Ini biasanya yang menjalankan ini, yang kurang itu juga biasanya kepala-kepala dinasnya. Kadang nggak mampu mikir bupati itu maunya apa, gubernur itu maunya apa. Bahkan menteri aja nggak bisa menjabarkan keinginan presiden seperti apa. Ya kan, kita bisa lihat ketika Jokowi marah-marah itu karena menteri nggak mampu mendistribusikan anggaran atau mengalokasikan anggaran untuk lebih efektif gitu kan. Ini juga berlaku di daerah. Di daerah itu banyak sekali kepala-kepala dinas yang tidak mengerti bupati itu maunya apa. Atau mungkin staf-staf itu tidak mengerti kepala dinas ini instruksinya seperti apa. Ini juga sudah contoh bentuk patologi birokrasi yang terjadi. Atau apa? Kebingungan. Anda pernah bingung nggak dalam ngerjain tugas-tugas kantor? Anda tidak punya kemampuan untuk berkembang, artinya berkoordinasi dengan lain. Sudah nggak tahu, sudah nggak paham, tidak mampu melakukan koordinasi dengan pihak lain. Artinya kan Anda tidak membuka diri untuk menerima masukan lain. Terus apa lagi? Kompetensi. Inkompetensi itu sudah tidak kompeten, sudah tidak punya skill, sudah tidak punya kemampuan, tapi masih dipaksakan ada pada jabatan-jabatan tertentu. Ya? Kemudian ada apalagi istilahnya itu adalah tidak cekatan. Staff ini kan kita namanya aparat pelaksana ini kan pelayan. Kita semua pelayan. Pelayan kalau tidak cakcak, pelayan kalau tidak cekatan,
masyarakat atau publik ketika menuntut sesuatu yang harus diberikan, ketika tidak mampu dilaksanakan, maka dianggap tidak mampu. Itu sudah salah satu bentuk patologi, ya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ragu-ragu dalam bekerja, tidak imajiner, tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi, Kemampuan rendah. Gimana, Wendy? Kemampuan yang rendah, Pak. SDM-nya Ya, rendah. SDM, kemampuan atau kualitas rendah. Contohnya apa? Kuliah dan bertahun-tahun kok megang komputer masih nggak tahu, megang mouse nggak tahu, megang keyboard masih nggak tahu, kasih mesin ketik pun juga nggak tahu, salah malah pakai TipX loh, mesin ketik kok pakai TipX gitu ya. Terus itu apa yang mau dituntut dari kualitas Anda? Atau hal-hal yang seperti itu justru tidak bisa Anda kembangkan dalam diri Anda, gitu ya. Minimal punya skill-nya, kemampuan. Berikut, patologi yang ketiga adalah timbul karena pejabat birokrasi melanggar hukum dan perundangan. Ya, yang ketiga, patologi ketiga menurut Siagian adalah pejabat birokrasi norma-norma dan perundang-undangan yang berlaku. Dan berat. Halo, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Kok suara putus ya? Pak, suaranya putus-putus, Pak. Putus, Pak. Baterai merah. Hanya Pak Teo karena merah. Jadi, suaranya. Halo, sekarang putus-putus? Iya, Pak. Suaranya agak putus-putus terus ngeresek. Masih putus-putus? Bagaimana kalau sekarang? Lumayan. Tapi sinyalnya masih merah. Lumayan. Halo? Ya, dah cukup jelas, Pak. Lumayan, Pak. Ya. Baik, saya ke patologi yang ketiga. Patologi yang ketiga adalah pejabat birokrasi yang melanggar melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Bisa didengar? Bisa. Ya, saya ulangi. Patologi yang ketiga adalah tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Halo, apakah tidak jelas? Kembali putus-putus ya, Pak. Masih putus-putus lagi, Ya, Pak. Pak. Putus-putus. Oke, sebentar saya lihat koneksi internet saya. Halo, gimana? Masih putus-putus? Lumayan. Tapi kemeresek gitu loh, Pak. Apa itu kemeresek? Bahasa Indonesianya apa ya? Lisik. Ada suara kresek-kresek kayak gitu loh. Kemeresek gitu loh, Pak. Gitu. Kemeresek gitu bahasanya. Iya, namanya. Saya pikir Anda bilang suara saya kayak kantong kresek gitu. Enggak, bukan Kemeresek. suaranya Bapak, tapi ada itu apa namanya internetnya mungkin. Oke, sekarang sudah upload atau belum? Sudah putih sekarang Pak. Udah. Sudah putih ya? Saya kelihatan putih atau gimana? Enggak, sinyal bannya. Oh, sinyalnya. Temponya juga putih gitu, Pak. Tadi Oh Pak, ya, oke. bunyinya enggak jelas itu merah. Ya. Tampaknya posisi laptop ini juga mempengaruhi sinyal kayaknya ini.
Baik, saya ulangi, yang ketiga adalah patologi birokrasi yang timbul akibat tindakan para anggota birokrasi atau pejabat birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Oke, clear? Jelas? Ya, Pak. Ya. Contohnya adalah apa? Contohnya yang suka markup harga, yang suka naikin harga, itu adalah salah satu bentuk patologi birokrasi. Mas Arwan bisa di-mute, Mas Edi bisa di-mute dulu. Oke. Contohnya adalah markup harga atau penggemukan biaya. Itu adalah salah satu bentuk patologi yang timbul dari tidak mematuhi aturan perundang-undangan. Ya. Kemudian korupsi, penipuan, sabotase, ya, atau pembukuan yang tidak benar, pencurian, itu kan sudah terlihat. Yang paling sering terlihat kasat mata adalah tindakan ini, melanggar aturan hukum ini, melanggar norma, melanggar aturan hukum, karena ini kan langsung ketangkap atau langsung ditangani oleh pihak penegak hukum, ya. Misalnya kalau yang ditangani KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, Inspektorat di daerah, itu kan adalah para penegak-penegak hukum. Sorry, kalau Inspektorat dan BPKP itu adalah internal, sementara KPK, Kejaksaan, Kepolisian itu sudah ke penegakan hukumnya. Nah, itu contoh yang melanggar norma hukum dan aturan perundang-undangan. Berikut, yang keempat adalah patologi yang dimanifestasikan oleh para pejabat atau pelaku birokrasi. Saya ulangi, patologi yang dimanifestasikan oleh para birokrat yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang negatif. Tindakan-tindakan negatif ini mengarah pada tindakan yang tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai fungsi dan peranannya. Artinya dia sudah punya tugas, setiap orang pada birokrasi itu kan sudah punya peranan masing-masing. Sudah punya fungsi, sudah punya tugas pokok, wewenang masing-masing. Yang dikatakan negatif menurut patologi yang keempat ini adalah ketika dia memanifestasikan seluruh kegiatannya bukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pada birokrasi, tapi malah mendukung hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang justru negatif, yang sebaliknya. Yaitu apa? Bertindak sewenang-wenang. Sewenang ini tidak dibutuhkan dalam birokrasi. Sewenang-wenang ini kecuali dia menunjukkan jagonya. Bang Jago gitu ya. Jadi ketika aparat itu atau staf atau para staf itu ke kantor bukan karena senang dengan pimpinannya dia, tapi karena takut tadi. Karena takut diperlakukan dengan tidak semena-mena oleh pimpinannya. Ini saya banyak alami di daerah-daerah. Di mana kalau pejabat-pejabat kepala dinas itu biasanya adalah orang-orang kepercayaan atau keluarga-keluarga dari bupati, keluarga-keluarga dari gubernur, atau keluarga-keluarga dari pejabat kabupaten, atau petinggi-petinggi gitu. Jadi ketika staf atau aparat itu ke kantor, selalu dipenuhi dengan rasa takut karena kalau tidak mengerjakan ini nanti akan dilaporin ke bupati, akan dimutasi ke daerah pelosok-pelosok, akan dimutasi ke tempat-tempat yang terpencil gitu atau jauh dari keluarga. Ini kan sesuatu yang sewenang-wenang, artinya membuat orang itu bekerja dalam ketakutan, dalam situasi yang tidak kondusif, sehingga orang tidak mampu menghasilkan kegiatan-kegiatan yang produktif dengan baik karena selalu bekerja di bawah tekanan-tekanan dan paksaan, ya. Kemudian selalu ada diskriminasi, mana yang keluarganya, kalau yang bukan keluarganya selalu diberikan tugas-tugas yang lebih berat, atau justru nanti kalau ada perjalanan-perjalanan dinas, lebih banyak mengajak orang-orang yang dia rasa bisa diajak kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan koruptif, ya. Ataupun misalnya Anda pernah mengalami nggak di instansi Anda masing-masing? Kepala dinas itu kan selalu bertugas untuk melaporkan kinerja instansi pada rapat-rapat bersama bupati,
ya kan? Bupati, DPR, sekda, asisten-asisten gitu kan. Tapi ada kepala dinas yang ketika rapat-rapat dengan bupati atau pimpinan atau gubernur itu cenderung untuk selalu menghindar. Bahkan dia akan menyodorkan sekretarisnya, ini kamu saja yang ikut rapat. Nanti kalau ditanyain Pak Bupati, kamu yang laporin ya. Kalau ditanyain Pak Gubernur, kamu yang ngelaporin. Saya nggak ikut rapat, saya ada kegiatan di tempat lain. Padahal itu adalah tugas dan wewenang dia. Ini banyak terjadi juga di instansi ketika kepala dinasnya itu tidak siap sebagai seorang pemimpin. Karena dia cuma dititipkan di situ. Itu saudaranya bupati, saudaranya gubernur, saudaranya sekda. Anda pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Lebih banyak disodorkan itu wakilnya, sekretarisnya, kepala-kepala bidangnya, kepala seksinya gitu. Sementara kepala dinasnya sendiri itu selalu dalam posisi yang merasa takut untuk bertemu dengan bupati, tidak mampu untuk melakukan koordinasi, karena dia sendiri tidak paham apa yang dia kerjakan. Itu yang dinamakan disfungsi atau disorientasi dari tugas dan wewenang para pelaku birokrat tadi. Yang kelima adalah patologi yang merupakan akibat dari situasi internal lingkungan pemerintah. Patologi yang kelima adalah patologi yang diakibatkan oleh situasi atau kondisi internal di dalam lingkungan pemerintah. Ini Anda pasti punya gambaran sedikit dong. Di dalam instansi Anda itu, kalau ada kondisi-kondisi internal yang tidak kondusif, adanya pertentangan antara pihak A dan pihak B, atau dengan atasan dengan salah satu bagian, maka jelas kondisi kerja akan menjadi tidak nyaman. Benar atau tidak? Pernah alami seperti itu enggak? Mas Wisnu pernah nggak ada kondisi lingkungan situasi internal yang tidak kondusif? Pernah, Pak. Contohnya apa, Pak? Contohnya itu pada suatu ketika ada eselon 4 di tempat saya itu memiliki kecenderungan untuk dekat dengan beberapa staf, Pak. Jadi beberapa staf tersebut menjadi eksklusif itu, Pak. Jadi yang lainnya itu menjadi seperti tidak dianggap. Ya, seperti itu, Pak. Kondusinya akhirnya tidak kondusif dan berdampak pada apa, Mas? Berdampak pada semuanya, Pak. Pada pekerjaan berdampak, hubungan sosial juga sedikit banyak juga berdampak, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi, kondisi kalau Anda paham tentang sistem pengendalian internal pemerintah, atau yang disebut dengan SPIP, atau yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, ya. Peraturan Pemerintah Nomor 2008 dikatakan bahwa untuk menciptakan kinerja organisasi yang efektif, maka harus dipersiapkan kondisi internal yang kondusif. Ya, lingkungan yang kondusif itu seperti apa? Yaitu banyak. Bagaimana ketika pimpinan berkomunikasi dengan staf, sesama staf dengan staf, atau pembagian informasi yang jelas, pembagian wewenang yang jelas, tidak ada termuat kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya, seperti contoh Mas Wisnu tadi, kalau misalnya ada kepala, dia cuma senang dengan beberapa ibu-ibu atau beberapa mbak-mbak gitu. Nanti mbak-mbak itu yang diajak-ajak terus kalau ada kegiatan-kegiatan kemana-mana misalnya gitu ya. Nah, misalnya aja, terus terjadi kecemburuan sosial, terjadi kecemburuan dalam instansi, yang akhirnya pekerjaan-pekerjaan tidak maksimal, ataupun imbalan-imbalan yang tidak sesuai. Ada pihak yang kerjanya sama-sama berat, tapi kok bonusnya lebih gede, dia bonusnya lebih banyak gitu ya. Membuat kecemburuan. Terus ada lagi, ya sudah disampaikan tadi, sistem pilih kasih, sistem tidak memperhatikan semua kebutuhan secara merata gitu ya. Nah, di dalam internal atau lingkungan itu mengakibatkan lingkungan yang tidak kondusif. Ketika lingkungan tidak kondusif, maka akan menciptakan kondisi kerja yang tidak nyaman. Ketika kondisi kerja itu tidak nyaman, akan membuat orang tidak melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya sesuai target atau sasaran. Artinya pasti akan ada yang terbengkalai, dan ini akan berdampak pada kinerja birokrasi. Kesalahan satu orang, kesalahan dua orang, karena kalau Anda masih ingat pertemuan hari Jumat kemarin tentang kinerja organisasi itu adalah bentuk dari kinerja individu.
apa yang dilakukan oleh individu-individu di dalam organisasi, itulah yang akan menampilkan seberapa baik atau seberapa buruk kinerja organisasi. Oke, jadi itu ada lima pemahaman atau 5 perspektif patologi yang paling sering terlihat pada organisasi, birokrasi, atau tata kelola pemerintahan. Saya rangkumkan sedikit bahwa yang pertama itu adalah karena faktor kepemimpinan, yang kedua itu adalah disebabkan oleh rendahnya SDM, baik itu pemimpin maupun aparat, pelaksana tugas-tugas. Yang ketiga itu berhubungan dengan ketidakpatuhan atau melanggar aturan hukum dan perundang-undangan, ya, tidak taat terhadap aturan hukum, tidak taat terhadap undang-undang. Kemudian patologi yang keempat itu berhubungan dengan ketidaksesuaian antara fungsinya sebagai seorang birokrat dengan apa yang dia lakukan, yakni justru tidak mementingkan tujuan organisasi, tapi mementingkan tujuan-tujuannya yang lain di luar organisasi, atau justru dia menggunakan organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan di dalam organisasi. Jadi organisasi itu digunakan untuk sok-sokan. Karena dia kepala dinas, ketika dia keluar, dia membutuhkan akses sesuatu yang lebih cepat, dia langsung menunjukkan, saya kepala dinas, saya harus dapat akses yang lebih baik. Atau kalau dia seorang pejabat, ketika dia turun ke masyarakat, harus diberikan pelayanan yang luar biasa. Nah, biasa itu kan tidak sesuai dengan tuntutan organisasi, ya kan? Kemudian yang kelima berhubungan dengan kondisi internal dari lingkungan pemerintah atau lebih berhubungan dengan situasi yang kondusif dalam membangun kinerja birokrasi. 5 patologi ini apakah Anda sudah pernah pelajari pada pertemuan dengan Bu Retno? Belum ya? Oke, baik. Itu adalah 5 perspektif menurut Siagian. Oke, tolong yang lain di-mute, agak sedikit berisik suaranya. Apa istilahnya tadi? Kemeresek ya? Oke, baik. Selanjutnya adalah, sebentar saya lihat PPT-nya dulu. Masih ada nggak? 1 jam. Oke. Ya, jadi patologi birokrasi ini, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, dia itu terjadi pada seluruh lini birokrasi yang tidak hanya berhubungan dengan pelayanan publik, tapi bagaimana dia membangun kerjasama dengan pihak swasta. Juga sering terjadi yang namanya patologi, di mana ketika negara itu membutuhkan stakeholders atau pihak ketiga dalam membangun kerjasama untuk pelayanan publik, biasanya juga terjadi hal-hal yang bersifat penyalahgunaan wewenang atau patologi atau penyakit-penyakit yang akan mementingkan pihak swasta ataupun mementingkan si birokrat ini dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi, unsur-unsur yang terlibat dalam menentukan birokrasi yang ideal atau birokrasi yang baik yang menurut Weber, atau konteks good governance, atau konteks reinventing governance, yang harus terlibat itu adalah yang pertama adalah negara, yang kedua adalah swasta atau private sector, ya, dan yang ketiga adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan atau civil society organization. Jadi, kalau mau menentukan birokrasi ini ideal atau tidak, baik atau tidak, maka Anda silakan pakai parameternya. Mungkin ada yang mau pakai punyanya Weber, atau ada yang menggunakan good governance, konteks good governance, atau menggunakan reinventing governance, di mana mewirausahakan pemerintah, tapi di situ dituntut bahwa harus ada 3 unsur utama yang menjamin bahwa birokrasi itu bisa berjalan secara ideal, yaitu negara atau state, swasta atau private, dan masyarakat atau civil society. Oke, dengan demikian patologi sudah saya sampaikan, maka melengkapi pembahasan tentang teori birokrasi. Artinya bukan berarti karena saya tidak menjelaskan tentang pengertian, tentang indikator lainnya, bukan berarti Anda tidak mendapatkan pembahasan itu, karena saya anggap Anda sudah dapat pada mata kuliah tersendiri.
Sehingga yang saya tambahkan adalah jenis patologi ini yang tidak terlepas dari birokrasi yang terlalu dianggap ideal tadi. Oke, karena kalau terlalu ideal pun akan susah untuk terimplementasikan, susah untuk dilaksanakan. Maka harus melihat ruang-ruang lingkup patologi. Jadi tujuannya apa melihat patologi ini? Jangan tunggu sudah kejadian korupsi, kolusi, dan nepotisme, baru Anda melakukan penanganan. Istilahnya kalau bisa dicegah, atau apa tuh istilahnya orang sakit itu, jangan nunggu diobati dulu ya, dicegah dulu mencegah sebelum diobati gitu ya. Artinya jangan tunggu kejadian. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Jadi kalau Anda bisa mencegah hal-hal dari tiap-tiap disfungsi atau tiap-tiap patologi tadi, maka pasti Anda akan bisa mencegah kejadian-kejadian yang besar. Kalau orang sakit, kita bisa tahu, oh kita kalau puasa, kita kalau makannya teratur, olahraganya teratur, tentu kita tidak akan sakit kanker, tidak akan kena COVID, atau tidak akan kena sakit-sakit yang besar lainnya. Tapi kalau Anda sudah apatis atau tidak peduli sejak dini, maka nanti hasil akhirnya langsung kena stroke, kena jantung, kena darah tinggi. Itu yang sudah namanya penyakit yang besar. Sementara patologi ini dipersiapkan untuk melihat sejauh mana penyebab-penyebab atau pemicu-pemicu terjadinya penyakit-penyakit besar yang terjadi di dalam birokrasi. Oke, sudah selesai, cukup itu aja, nggak usah banyak-banyak. 1 jam juga. Yang penting Anda sudah dapat semuanya melalui materinya Bu Retno, jadi saya cukup dibantu dengan adanya mata kuliah Bu Retno itu. Nanti, pembahasan tentang kepemimpinan, ada sendiri lagi mata kuliahnya, yaitu akan dipandu oleh Bu Sadia. Anda sudah dapat belum? Kepemimpinan? Belum ya? Oke. Kemudian mata kuliah tentang kebijakan publik, ada sendiri lagi sama Pak Warjo nanti. Mata kuliah manajemen publik, nanti ada sama saya sendiri lagi. Jadi, semua teori-teori yang ada di dalam mata kuliah tiap semester itu pengantarnya ada pada mata kuliah saya ini. Teori administrasi publik. Saya memperkenalkan kepada Anda kebijakan itu apa, manajemen itu apa, kepemimpinan itu seperti apa, ya. Kemudian teori birokrasi seperti apa, kinerja seperti apa gitu. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan pada semester selanjutnya. Semester 4 ini saya ketemu Anda pada mata kuliah apa ya? Saya kalau tidak salah itu administrasi keuangan negara dan daerah. Kemungkinan akan ketemu di mata kuliah itu. Kita akan ngomong tentang APBD, APBN ya, tentang keuangan-keuangan. Nanti kalau ada yang senang ngomong keuangan, nanti akan bisa dieksplor pada mata kuliah keuangan itu nanti. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya melihat ada 32 orang ini. Jangan sampai nanti saya foto ada yang hilang lagi nanti. Izin tanya Pak Theo. Ya, silakan Mas Guru. Untuk kisi-kisi UAS besok apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Terima kasih. Belum bisa saya sampaikan kisi-kisi UAS. Yang pasti UAS-nya hanya pada materi yang sudah didapat setelah UTS. Yaitu tentang kepemimpinan, manajemen publik, kinerja, dan teori birokrasi. 4 poin itu yang akan ada pada UAS. Yang sudah dipelajari setelah UTS kemarin. Itu untuk UAS. Tapi saya belum bisa menentukan metodenya akan seperti apa, apakah ujiannya tertulis atau lisan atau bikin video lagi gitu kan, saya belum tahu nanti akan seperti apa prosedurnya nanti. Yang pasti saya senang kalau jawabannya adalah pendapat yang Anda keluarkan secara pribadi, bukan membaca dan menjelaskan kepada saya atau bukan copy paste dan dikirim kepada saya. Itu bukan ujian namanya ya. Itu artinya Anda menggali lubang sendiri gitu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain terkait substansi materi hari ini? Oke, Mas Guru. Mas Sigit, ada pertanyaan? Boleh nanya, Pak? Siapa ini? Oh iya, Pak Mas Joko ya? Oke. Ya, Pak. Pak, berkaitan dengan penting mata kuliah teori administrasi publik ini kan dasar ya, Pak? Iya, betul. Pertanyaan saya kenapa ditaruh di semester 3, Pak, bukan di semester pertama, Pak? Di semester pertama ada, Pak, namanya pengantar ilmu administrasi. Jadi kalau yang murni, biasanya dia harus lulus pengantar ilmu administrasi dulu,
Nanti setelah lulus pengantar, artinya dijelaskan apa-apa saja yang berkaitan dengan ilmu administrasi, baru diantar ke fokusnya pada administrasi publik, yaitu di semester 3 ini. Semester 1 dan semester 2 itu biasanya pengantar semua, mata kuliah pengantar-pengantar. Anda dihantar dulu untuk memahami kenapa administrasi, kenapa sosiologi, kenapa hukum gitu ya, semuanya dipelajari yang bagian umumnya dulu itu, Mas. Iya Pak, soalnya buat kita yang konversi ini agak bingung karena lompat gitu. Iya betul. Itu persoalan yang transfer, karena kadang ada juga ya yang di mata kuliah yang lain dia teorinya belum dapat, tapi karena mata kuliahnya sudah harus ngambil metode penelitian. Di mana metode penelitian sama saya itu adalah bikin proposal draft skripsi ya. Keteteran juga, agak bingung Pak, saya kan teori belum dapat, metode juga belum dapat, tiba-tiba sudah harus bikin proposal. Nah, ini memang kecenderungan persoalan yang paling banyak ditemui oleh rekan-rekan transfer. Tapi Mas Joko sendiri pengantarnya udah lulus atau belum? Kalau pengantarnya sudah Pak, saya kebetulan ambil juga di semester 1 kemarin. Iya, betul. Teman-teman juga satu yang datang. Iya. Ini ada alur mata kuliah sebenarnya namanya. Di Prodi AP itu ada namanya alur mata kuliah yang menentukan mata kuliah prasyarat. Artinya ketika Anda kalau belum lulus pengantar ilmu, belum bisa ngambil teori administrasi. Kalau belum ngambil teori administrasi, belum boleh ngambil mata kuliah seperti kepemimpinan atau kebijakan, karena basicnya belum dapat ya. Tapi untuk transfer agak susah, karena mata kuliahnya campur-campur tuh loh. Ada yang semester 3 udah selesai, ada yang 1 belum, ada yang 1-2 sudah selesai, 4-nya belum gitu. Jadi memang agak susah dikontrol untuk yang dari transfer. Tapi selalu diusahakan yang transfer itu mengambil yang semester sebelumnya yang belum selesai. Jadi jangan dipaksakan ambil semester atas, tapi harus bisa ngambil yang semester bawah untuk diselesaikan dulu biasanya. Tapi itu sekarang periode saya kepemimpinan prodi sama saya benar-benar ngecek kalau misalnya dia alurnya belum sesuai. Kayak misalnya seperti yang Mas tanya tadi, kalau pengantarnya belum selesai, saya belum boleh ngizinin dia ngambil teori, atau kalau teorinya belum selesai, saya belum ngizinin dia ngambil metode yang lebih tinggi. Pasti akan cukup berat nanti bagi yang kalau background-nya bukan dari sosial ya, apalagi kalau yang dari seperti Mas itu dari eksak, dari teknik, itu agak kesusahan untuk bisa menyelesaikan metode kalau teori dan pengantarnya belum selesai. Tapi sejauh ini lancar-lancar saja, Mas? Iya Pak, alhamdulillah, cuma masih agak juga orang Jawa bilang terpontal-pontal juga kegiatannya. Betul. Betul. Saya sama kayak Anda, mungkin saya pernah cerita, saya kan dulu teknik sipil ya. Saya pelarian dari teknik sipil. Ketika saya lari ke Visipol, ke AP, itu memang saya juga agak kepontal-pontal gitu. Tapi namanya di kelas sore itu kan waktunya tidak banyak untuk menjelaskan materi. Untuk mengulangnya itu cukup nanti bisa mempelajari ulang, membaca ulang PPT yang diberikan, atau kalau modul yang diberikan, jangan habis pada selesai kuliah terus habis gitu. Kalau bisa dikasih ada waktu untuk kembali membaca ulang atau kembali merevisi kembali apa yang tadi dipelajari. Itu saran saya aja supaya jangan merasa kepontal-pontal atau merasa ketinggalan dibanding yang lain. Karena di sini walaupun rata-rata sudah banyak yang dari ilmu sosial, tapi lebih banyak ke praktikumnya, teorinya juga sama-sama setara semua, Mas, gitu. Tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang terlalu di bawah, gitu. Hanya secara praktikal, Anda semua ini adalah praktisi yang sudah bekerja di organisasi. Tapi secara teori, Anda semua masih dalam taraf level yang sama. Oke ya, Mas, ya? Terima kasih Pak Theo untuk Oke, sama-sama. Masih ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan substansi materi? Kalau tidak ada, ini pertemuan terakhir kita, perjumpaan terakhir kita di akhir tahun ini dan di akhir mata kuliah ini. Kita akan bertemu pada saat ujian nanti, akan saya sampaikan materinya seperti apa. Nanti itu akan saya sampaikan sesegera mungkin kepada Anda semua. Mohon maaf apabila satu semester ini ada hal-hal yang kurang berkenan, atau saya terlalu memaksakan Anda untuk sesuatu yang cukup berat, baik dengan sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan kepada Anda
Anda membekas atau tertinggal di dalam memori Anda untuk dilanjutkan untuk mata kuliah semester-semester selanjutnya. Itu ya dari saya, mohon maaf apabila satu semester ada kekurangan, tolong saya dikoreksi juga kalau ada salah. Kita berjumpa lagi pada waktu-waktu yang selanjutnya. Oke? Tolong kameranya dinyalakan semuanya. Kita foto-foto dulu. Presensi yang terakhir. Sebelum saya berpindah ke kelas saya yang selanjutnya. Tolong kameranya dihidupkan. Ngajar apa Pak setelah ini Pak? Ada kuliah untuk semester 5. Penulisan proposal penelitian. Oke, mohon kameranya silakan Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Tolong dinyalakan biar... Ini di sini ada dua tampilan ya, jadi saya akan ngambil 2 kali. Kalau yang kemarin memang cuma 1. Tidak terlihat wajah-wajah yang lain. Oke. Tolong kameranya dinyalakan. Bapak Ibu, saya menunggu. Mas Guru, pakai komputer? Pakai Pak. Iya. Saya minta tolong diambil gambarnya ya. Kalau di tempat saya jaringannya tidak stabil, jadi Bentar, kadang ada gambar yang tidak terlihat. Oke, Bapak Ibu, tolong kameranya ada 2 halaman, jadi ada 2 kali pengambilan gambar ya. Belum selesai Pak, sebentar ya. Langsung di print screen dan di paste di grup. Bisa ya, Mas ya? Baru halaman pertama dulu Pak. Oke, yang pertama silakan jangan gerak biar gampang difoto. Yang kedua. Sudah selesai? Sebentar Pak, baru loading. Oke. Sudah Pak, sudah selesai. Sudah. Sudah selesai semua. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Sampai jumpa lagi untuk